Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari yang ke-26 ini insyaallah kita akan mencoba untuk buat renungan terhadap surah Al-Ahqaf, juzuk yang ke-26, ayat yang ke-15. Ya. Ayat yang ke-15. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Qal Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang maksudnya adalah sungguh kami telah mewasiatkan kepada manusia itu untuk berbuat ihsan kepada ibu bapa mereka. Di mana ibunya telah mengandung dalam keadaan payah, lalu melahirkan dalam keadaan payah, mengandung dan menceraikan susu dalam tempo 30 bulan. Sehinggalah anak yang dibesarkan itu mencapai umur kematangannya dan mencapai umur 40 tahun sehingga anak itu pun berdoa, "Duhai Rabb, ilhamkanlah kepadaku untuk bersyukur ke atas nikmat yang telah Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Sekaligus kurniakanlah kepadaku amal saleh yang Engkau redai. Perbaikilah zuriatku, solehkanlah zuriatku untukku. Sungguh diri ini telah bertaubat kepadamu dan diri ini telah berpasrah untuk melakukan ketaatan kepadamu." Ayat ini semacam satu teguran buat kita. Apa yang sudah kita buat selama ini dikala kita sudah mencapai umur 40 tahun? Atau jangan-jangan sudah melewati umur 40 tahun namun baru faham tentang ayat tentang umur 40 tahun. Apakah rahasia di sebalik umur 40 tahun itu sehingga dikhaskan dalam perbincangan ini wa balagha arba'ina sana.
Secara umumnya, ayat ini adalah menjelaskan tentang keadaan yang dialami oleh seorang ibu. Ya, itu adalah sebutan untuk seorang wanita yang mengandung dan melahirkan. Ya, Apa yang dialami oleh seorang ibu dijelaskan pada ayat ini sehingga memotivasi anak itu untuk melakukan ketaatan, kebaikan, keihsanan, kebaktian kepada ibu dan bapaknya. Kebaikan yang berterusan sehingga pada ketika mencapai umur 40 tahun diminta untuk lebih baik lagi dengan berdoa agar diilhamkan kepadanya itu rasa syukur akan nikmat yang Allah kurniakan kepadanya, akan nikmat yang Allah kurniakan kepada ibu bapaknya. Ya. Di samping juga memohon kepada Allah agar diberikan zuriat yang saleh, agar dapat beramal dengan amal yang saleh, dengan dasar dia telah bertaubat dulu, dia telah melakukan ketaatan terlebih dahulu, baru doa. So, Quran di sini pemahamannya cukup komprehensif, cukup menyeluruh ya dalam perbincangan ini. Bahkan bagi saya ayat inilah salah satu bentuk solusi yang diberikan oleh Al-Quran dalam mengatasi problem keluarga, ya problematika keluarga. Yang kita sudah tak boleh nak fikir panjang lagi kenapa. Inilah ayat yang Allah hadirkan supaya kita merenunginya dan boleh menerapkannya, boleh refleksi diri apa yang kurang dalam diri kita selama ini sehingga ada masalah-masalah keluarga yang tak mampu untuk diselesaikan bahkan berterusan. Ya. Baik. Saya akan kembalikan pemaknaan ayat ini kepada tafsir dan saya mengambil dan merujuk tafsir punya Ibnu Ashur ya, tafsir At-Tahrir wa Tanwir, cukup lengkap tafsirannya dan membuat kepala saya juga pening. Ya. Puan-puan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ketika Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan, itu satu potongan ayat ya. Dan kami telah mewasiatkan, ya, mewajibkan, memerintahkan kepada makhluk yang bergelar insan itu, yang punya akal dan pikiran, yang punya hati nurani itu, untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ya, ibu bapaknya. Tonton perhatikan di sini. Kita sebagai anak, sebagai manusia ini diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Ya, minta maaf di sini bukan ayah ibu, tapi ibu bapa. Ayah ibu bapa berbeza. Di sini Allah menyebutkan lafaz al-walidaini. Dari kata walada, yaitu melahirkan. So, siapa sebetulnya dalam rumah tangga yang melahirkan itu? Suami atau istri? Tentu istri. Maka disebut walidaini itu menisbah kepada ibu. Ayah dipanggil sebagai walid karena ada walidah. Kalau tanpa ada walidah, si ayah tak dipanggil walid. Tetapi kalau misalnya ayah ibu, itu bahasa Qur'annya adalah al-abawaini, diambil dari kata abun, baru ada umun. Ya, abun baru ada umun. Al-abawaini. Baik. Perbezaan yang cukup jelas antara kedua-dua lafaz ini bermakna kalau Quran memerintahkan kita untuk berbuat baik secara bersosial, maksudnya berinteraksi kepada siapa dahulu? Kepada ibu. Ya, kepada ibu. Seperti mana yang Rasulullah jelaskan dalam hadisnya ketika seorang bertanya, man ahakku bihusni suhbati. Siapa yang berhak untuk mendapatkan baiknya perlakuanku? Apa kata Rasulullah? Qala ummuk. Summa man? Qala ummuk. Summa man? Qala ummuk. Salasa marat. 3 kali disebut ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang terakhir, maksudnya keempat, baru ayah. Mengapa ibumu, ibumu, ibumu? Disinilah rahasia ditunjukkan. Dia mengandung, dia melahirkan, dia menyusui.
Dan itu tugas yang hanya dimiliki wanita dalam rumah tangga. Tak payah sibuk tugas yang lain, itu dulu. Tetapi yang luar biasa adalah Allah memilih kenapa perempuan itu yang mengandung. Padahal dari segi fisikal yang kuat itu lelaki, patutnya lelaki yang mengandung. Saya berpikir begitu. Kenapa Allah memilih yang lemah itu yang mengandung? Itulah yang akhirnya kita diminta ihsan itu. Setelah perempuan itu secara fisiknya itu lemah, maka disebut dengan al-untha. Untha itu lemah ya. Dikasih lagi bebanan sampai 20 kilo. Yang lelakinya tak mengandung. Dicoba untuk mengandung, diletakkan beras 20 kilo pun sudah tak tahan dalam satu jam. So ini kuasa Allah sebetulnya boleh meletakkan dalam rahim seorang wanita yang lemah itu anak yang bahkan bila ditimbang itu boleh naik sampai 15, 20 ataupun 25 kilo. Ya. Dari yang berat badannya 50 kilo menjadi 75 kilo atau 70 kilo. Masya Allah. Ini kuasa Allah. Inilah yang perlu diingatkan. Maka ketika Al-Quran memerintahkan dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, maka disertai sebabnya. Itu cantiknya Quran. Apa sebabnya? Hamalathu ummuhu kurhan. Ya, ibu mengandung, ya, perempuan dikatakan hamil, hamalah itu membawa, karena kemana-mana dia akan bawa. Hamalathu ummuhu kurhan, ya, bukan hamalathu imra'atun kurhan. Itu menunjukkan wanita yang berstatus memiliki anak dan anak itu dilahirkan sendiri sehingga dipanggil ummi. Wa wada'athu kurhan, sudahlah payah begitu ketika melahirkan perlu tenaga, dan tenaga itu ketika orang nak melahirkan itu dia tak mau makan. Perempuan, ya tuan-tuan, perempuan sudah paham, tuan-tuan. Perempuan ketika hendak melahirkan, dia tak boleh makan. Tak lalu. Sakit. Dan prosesnya kadang sampai sehari. Bayangkan dia tak makan, kemudian dia meneran, mengeluarkan. Itu namanya al-alam wal-ju' jadi satu. Sakit, lapar jadi satu. Sehingga ketika mati misalnya seorang ibu ketika melahirkan itu dikata syahidah. Karena di situ perjuangannya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Kemudian wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Ya. Mengandung, ya, plus dengan menyusui, ialah menyusui. Penceraian susu itu memakan tempoh masa 30 bulan. Subhanallah, di sini ada fiqhul Quran, ada hukum fiqh yang boleh diistimbat, yang dikeluarkan. Ustazah, adakah ayat ini tak bertentangan dengan surah Al-Baqarah yang dalam ayat yang ke-233 Allah berfirman wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Bukankah penceraian susu itu adalah masanya 2 tahun, yaitu 24 bulan? Baik, perhatikan di sini. Wa hamluhu wa fisaluhu. Hamilnya dan menceraikan susunya, maksudnya masa menyusui itu temponya 30 bulan. Oke. Apa maknanya di sini? Ya, maknanya di sini adalah ada hukum matematik di sini, dan ini yang digunakan oleh Ali radhiyallahu an. Jadi satu ketika ada seorang wanita daripada Juhainah melahirkan seorang anak pada umur 6 bulan. Si lelaki datang kepada Amirul Mukminin Utsman, dan Utsman menetapkan agar perempuan dirajam. Sebab dia melahirkan dalam tempo 6 bulan, bermakna kemungkinan dia sudah berzina sebelum berkawin dengan lelaki itu. Tetapi berita ini sampai kepada Ali bahwa perempuan itu akan dirajam. Maka Ali segera mendatangi Utsman dan berkata, ala taqra al-Quran. Ala taqra al-Quran. Adakah engkau tak baca Quran? Kata Utsman, ajal, iya saya baca. Adakah engkau tak baca firman Allah? Ya, firman Allah, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Dan firman Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma radha'ah. Tidakkah engkau baca 2 ayat ini? Nah, ini baru muncul matematik itu. Jadi 30 bulan itu adalah tempo mengandung dan
menceraikan susu. Baik. Datanglah keterangan lain bahwa tempo menyusui anak dan menceraikan susunya itu adalah 2 tahun. Bermakna 30 bulan ditolak 24 bulan. Itu matematik. Maka jawabannya berapa? 6. 6 itulah kadar terendah seorang wanita mengandung dan di bawah itu akan keguguran. Maknanya ada anak yang selamat dilahirkan pada usia janin 6 bulan. Subhanallah. Jadi kita belajar matematik di situ. 30 tolak 24 bagi 6. 6 ini untuk siapa? Hamluhu. Untuk kadar wanita paling rendah mengandung. Maka jangan terburu untuk menetapkan hukum rajam sebelum memahami makna Al-Quran. Subhanallah. Ya, baik. Jadi ini fiqh Quran yang boleh dikeluarkan daripada ayat yang ke-15 surah Al-Ahqaf. Kemudian potongan ayat berikutnya, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Sehingga ada kata hatta itu sehingga. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Artinya seseorang ketika berbuat ihsan kepada ibu bapaknya itu sudah mesti dibuat pada umur sebelum 40 tahun. Itu ihsan. Sehinggalah masuk pada umur yang ke-40 tahun, ya, 40 tahun, itu diminta lebih lagi berbuat ihsan. Lebih lagi. Maka hatta ini adalah ukuran masa anak itu berbakti, berbuat baik itu daripada semenjak kecil sehinggalah dia dewasa. Sehinggalah tahap kematangannya. Hatta idza balagha asyuddahu. Jadi sudah matang secara akal, sudah matang secara fizikal. Kematangan akal dan fizikal itu bermula selepas umur 30 tahun sampai umur 40 tahun. Tetapi kemuncak kematangan akal dan fizikal itu pada umur 40 tahun maka disebut wa balagha arba'ina sana. Asyudda itu 30 sehingga 40 tahun. Kemuncaknya adalah 40 tahun. Maka susunan ini adalah susunan yang saling menafsirkan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Perempuan tuan-tuan, ketika kita umur 40 tahun, ya, pada kemuncak kematangan secara intelektual ataupun fisikal, apa yang kita lakukan sebetulnya? Apa refleksi diri kita? Apa renungan kita? Adakah kita merenung, dah kerja keras tak dapat untung juga? Adakah kita merenung, punya anak banyak karena sangat? Ada kita hanya memikirkan nanti kerja, pas itu di drop out, macam-macam. Adakah nanti ini nih? Apa yang kita pikirkan? Quran menawarkan pemikiran yang paling bijak. Dan ini untuk kebahagiaan kita. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Al-Quran mengajarkan kepada kita agar di umur 40 tahun, umur kematangan akal dan fisikal itu kita berdoa. Doanya adalah agar dikurniakan atau diilhamkan kesyukuran. Syukur atas apa? Syukur itu ke atas nikmat. Nikmat apa? Nikmat yang Allah berikan ke kita dan nikmat yang Allah berikan ke ibu bapak kita. Pertanyaannya, apakah nikmat yang Allah berikan ke kita? Pada konteks ayat ini, dan apakah nikmat yang Allah berikan pada emak ayah kita, sehingga kita kena bersyukur untuk diri kita juga bersyukur untuk ibu bapak kita. Saya agak pelik masa itu, tapi ketika membuka tafsir At-Tahrir wa Tanwir, saya paham. Saya boleh meleraikan saya punya kepentingan berpikir itu. Macam mana saya itu mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan kepada ibu bapak saya? Bukankah kalau kita bersyukur itu ke atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita? Kan? Jadi nikmat itu Allah kurniakan, satu ke atas diri kita, dua ke atas ibu kita, dan kita bermohon kepada Allah agar diilhamkan kepada kita syukur atas nikmat yang Allah berikan ke kita, syukur atas nikmat yang Allah berikan ke emak ayah kita. So pertanyaannya, apakah nikmat itu?
Nikmat yang Allah berikan kat kita adalah Allah menjadikan kita baik kepada mak ayah kita. Itu nikmat. Jadi ketika Anda tidak merasa nikmat tatkala Anda berbuat baik kepada ibu bapa Anda, ketahuilah Anda dalam kesalahan. Ya, dalam kesalahan. Merasa nikmat ketika kita mampu untuk berbakti, berbuat baik kepada mak ayah kita, berdoa untuk mak ayah kita, itu sebuah nikmat yang mesti disyukuri. Ya, ucapkan pujian alhamdulillah. Miliki rasa cinta kepada Tuhan yang telah mengkurniakan kita boleh berbakti kepada mak ayah kita. Ya, sebelum kita masuk umur 40 tahun itu. Ya. Mungkin start kita mulai kanak-kanak sampai kita umur 39 itu. Itu kita mesti mensyukurinya. Kita kena cek apa yang kita lakukan selama ini. Apa kata mak ayah kita terhadap kita? Bila cerita kepada anak-anak kita, mak ayah engkau itu baik-baik. Oh, bermakna ada kebaktian yang saya lakukan. Oh, patutnya kita bersyukur. Lalu apa nikmat yang Allah berikan kepada mak ayah kita? Ternyata Allah memberikan nikmat kepada ayah kita dengan menundukkan kita mampu berbakti kepadanya. Jadi kebaktian kita, ketaatan kita, kebaikan kita kepada mak ayah kita itu adalah nikmat yang Allah berikan pada mak ayah kita. Pernah tak kita merasakan mak ayah kita merasa nikmat dengan hadirnya kita? Maknanya merasa nikmat itu karena dia merasakan kita ini sayang kat dia, kita peduli kat dia, kita bantu dia, kita candai dia, kita buat dia bergembira, buat dia tersenyum, buat dia mendapatkan manfaat. Dan bahkan segala bentuk manfaat fizikal ataupun hati dapat daripada kita misalnya. Pernah tak ibu bapak kita cerita kat kita atau cerita pada anak-anak kita begitu? So itu adalah nikmat yang Allah berikan pada mak ayah kita. Atau jangan-jangan mak ayah kita cerita, mak ayah engkau macam lebih kurang macam engkau jugalah, nakal apa semuanya. Tak pernah dengar cakap. Masya Allah. Itu bermakna Allah tak memberikan nikmat pada mak ayah kita melalui kita. Lain kalau mak ayah kita cerita, kenapa engkau begini cucu? Mak engkau tak pernah buat macam itu. Dia tak pernah buat nenek menangis. Dia tak pernah menjerit kat nenek. Dia selalu tolong nenek. Dia kalau sudah waktunya petang terus mandi. Dia kalau waktunya ini begini. Kalau disuruh terus buat begini. Kenapa engkau begini? Bermakna Allah telah mengkurniakan nikmat kepada mak ayah kita. Dengan terbukti Allah menundukkan kita untuk mentaati mak ayah kita. Itu jenis nikmat yang Allah berikan kepada mak ayah kita. Bermakna ketika Allah menjadikan kita taat pada mak ayah kita, itu nikmat untuk kita, bahkan menjadi nikmat untuk mak ayah kita. Bermakna apa? Bila kita berbuat baik, sesungguhnya kebaikan kita itu akan mengalir juga pada mak kita. Jika kita berbuat jahat, kejahatan kita juga akan dirasakan oleh mak ayah kita. Bukan mak ayah kita menanggung dosa, bukan. Tapi mak kita juga terasa. Apa yang menimpa kita, mak ayah kita rasa. Kebaikan menimpa kita, mak ayah kita rasa. So kita kalau berbuat baik, berbuat jahat, kita kaitkan dengan mak ayah kita. Jangan kita pikir berbuat baik untuk diri kita. Jangan berpikir kita berbuat jahat untuk diri kita. Tapi kalau kita kaitkan dengan mak ayah kita, atas ikatan rahim, kita akan berpikir 1000 kali berpikir sebelum kita berbuat jahat. Sama ada kepada orang lain ataupun kepada mak ayah kita sendiri. Masya Allah. So, apa bentuk kesyukuran kita yang perlu kita lakukan secara praktis? Ketika Allah menjadikan kita berbakti pada mak ayah kita, ketika Allah menundukkan kita untuk berbakti pada mak ayah kita, bentuk kesyukurannya adalah melipat gandakan kebaktian, ketaatan, keihsanan dalam bentuk albirru wad du'a. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelayanan atas setiap karena mak ayah yang semakin unik di saat umurnya yang sudah menginjak emas ya, menginjak senja itu. Di saat kita juga sudah mulai prasenja umur 40 tahun itu. Nah, itulah bentuk kesyukuran kita. Kita mohon kepada Allah agar dikurniakan ya keihsanan kepada mak ayah kita melebihi ihsannya kita kepada mereka tatkala di bawah umur 40 tahun. So kita kena muhasabah terus.
Sampai pada akhirnya kita sendiri mendengar dari lisan mak kita, dari lisan ayah kita, satu bentuk doa untuk kita yang tak pernah kita dengar sebelumnya. Karena terlalu terharunya dengan kebaikan kita ketika kita menginjak umur 40 tahun. Dan doa seorang ibu, doa seorang ayah, itu lebih diharapkan kemakbulannya berbanding doa kita. Apa sabda Rasulullah SAW? 3 doa yang tidak akan tertolak. Doa seorang ayah, ibu dan bapak kepada anaknya, doa orang yang musafir, dan doa orang yang dizalimi. Jadi, puan-puan, tuan-tuan, ya, hari ini Quran ini betul-betul menjentik hati kita, hati saya, hati siapa saja yang mendengarkannya. Ya, hati siapa saja yang mendengarkannya. Jangan cakap, aku udah baik dah, tapi tingkatkan lagi kebaikan. Cuma di sini ada satu permasalahan yang cukup penting dihuraikan. Mengapa kita berdoa untuk lebih baik kepada mak ayah kita pada umur 40? Bukan pada umur 20 ataupun di bawah 30 ataupun umur 60. Kenapa 40? Kita katakan tadi umur 40 adalah kematangan secara fisikal dan intelektual. Pada umur itulah kita katakan kita lah, pada umur 40 tahun itulah kita sebagai anak ini super sibuk. Sibuk dalam pekerjaan, sibuk dalam mengurus anak-anak yang banyak, sibuk dalam mengemas rumah tangganya, sibuk. Al-ishtighal, sangat sibuk itu ada pada kemunculannya umur 40 tahun. Sibuk sangat. Sehingga kesibukan ini boleh menatijakan pengabaian atau keberpalingan daripada menyantuni, membaiki, berbakti pada ibu bapak. Artinya pada umur 40 tahun ini Allah menegaskan kepada kita, jangan sampai luput sedikit pun masa kamu untuk berbakti kepada mak ayah kamu. Tak kisah wanita yang sudah bersuami ataupun suami yang sudah beristri. Tidak ada pengecualian. Quran sunnah tak mengecualikan, jangan kecualikan kalau istri sudah punya suami tak payah berbakti. Tidak ada. Tidak ada pengecualian itu. Makanya Rasulullah sangat menghargai Aisyah ketika dia nak kembali ke mak ayah dia. Karena itu kebaktiannya. Ya. Jadi cabaran kita baru bermula perempuan tuan-tuan ketika umur 40 tahun. Bayangkan tengah sibuk gila, tengah merilis sebagai seorang bos misalnya, tengah merilis kerja, nak berfikir membina rumah, membeli rumah, memberi kereta. Tetapi dalam masa yang sama, mak kita sudah menginjak masa senjanya, ya warga emas, dia sikit-sikit panggil kita, dia sikit-sikit nak mengadu ke kita, dan kita jangan biarkan mereka. So di sini ada satu perjuangan yang luar biasa. Hatta la yaftur ahadun ala ihsanihima. Sehingga jangan sampai masa umur 40 tahun ke atas itu sunyi, kosong, tertinggal, terleka sedikit pun baik sama mak ayah. Itu tak dibenarkan. Ya Allah. Dan ini ada hubung kaitnya dengan masa depan kita, yaitu zuriat anak-anak kita. Ya. Jadi itulah rahasia di sebalik umur 40 tahun. Ya, sibuk bekerja, banyak urusan rumah tangga, dan boleh mengakibatkan ada potensi di situ melupakan mak ayah. Bukankah demikian faktanya hari ini? Ya, perempuan. Dan kita akan ubah fakta itu melalui Al-Quran. Ya, wahai para suami, ya, dengarkan baik-baik, dan para istri juga dengarkan baik-baik. Selanjutnya, wa an a'mala salihan tardahu, pada umur 40 tahun itu kita diminta untuk berdoa kepada Allah agar diilhamkan kepada kita melakukan ketaatan, yaitu sebentuk amal soleh yang murni Allah redai. Karena umur 40 tahun itu banyak amal-amal yang untuk mencari pandangan manusia. Apa kata manusia, apa kata manusia. Karena kita nak cari kedudukan, keuangan, apa semuanya. Maka kita cakap apa kata orang, apa kata orang. Maka mesti kita larikan kepada amalan salihan tardahu. Wa an a'mala salihan
tardahu. Kuncinya adalah Allah. So kita sudah mengarah kepada keikhlasan ketika kita masuk umur 40 tahun ini. Sebab apa? Sebab kita rata-rata umur ikut kadar Lailatul Qadar itu adalah 83 tahun. Dan ini pun disebutkan dalam kitab Al-Mukhtalaf, Ta'wil Al-Mukhtalaf Al-Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah bahwa rata-rata umur manusia yang paling panjang itu adalah 83 tahun. So, atau 80 tahun dia kata. So bayangkan 40 tahun telah berlalu, 40 tahun yang akan datang kita isi dengan ketaatan kepada Allah. Harapnya apa? Harapnya kebaikan kita itu lebih daripada keburukan ketika di atas sirat kita diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau kebaikan itu sama-sama dengan keburukan, kita akan ditempatkan di Al-A'raf. Tapi kalau keburukan lebih banyak, kita jatuh ke neraka dulu. Allah bagi 3 tahun itu untuk menambahkan kualiti kita punya ketaatan. 40 campur 3. 3 ini harapnya boleh memberatkan timbangan kita. Maka kita diminta sudah murni ikhlas kepada Allah. So hari ini 40 tahun bagaimana kita? Masya Allah. Saya tahun depan nih udah 40 tahun. Suami saya bulan Jun ini 40 tahun. Jadi alhamdulillah ketika masuk 40 tahun ini ada ayat yang kita baca. Dan ini adalah untuk kebaikan rumah tangga karena Quran itu kita penuh berkat. Ya, memperhatikan keadaan mak ayah itu pertama. Yang kedua keadaan diri sendiri, dah soleh ke belum? Ya, itu kedua. Yang ketiga memperhatikan masa depan kita, yaitu zuriat kita. Subhanallah. Hari semalam, hari sekarang, hari akan datang terkait dalam lingkup kekeluargaan. Ibu bapak, saya siapa, zuriat siapa. Apa doa di sini? Wa aslih li fi dzurriyyati. Saya merujuk pada tafsir Ibnu Asyur ya. Maknanya islahud dzurriyyah, kita mohon kepada Allah agar anak-anak kita disolehkan oleh Allah. Seperti doa Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Jadi yang mensolehkan kita Allah. Yang mensolehkan anak kita juga Allah. Maka kepada siapa kita mohon kesolehan? Hanya kepada Allah. Wa aslih dzurriyyati li. Ya, solehkan zuriatku, yang kesolehan itu nanti akan kembali kepadaku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam tafsir Ibnu Asyur, jadikan anak-anak saya itu berbuat ihsan kepada saya, layaknya saya yang sudah berbuat ihsan kepada mak ayah saya. Disinilah muncul hukum al-jaza min jinsil amal. Balasan itu selari dengan kita punya amalan. Bahkan Ibnu Asyur mengatakan, hadzal ima. Ini merupakan simbol atau petunjuk bahwa ketika seorang anak ya berbakti kepada mak ayah dia, secara tidak langsung Allah akan menjadikan anak-anak dia juga akan berbakti kepadanya seperti mana dia sudah berbakti kepada mak ayah dia sebelumnya. Jadi apa yang kita pikirkan pertama adalah bagaimana perlakuan kita pada mak ayah kita dikala kita umur 40 tahun untuk menghasilkan zuriat. Bukan lagi anak. Anak sudah lahir. Anak kita ketika kita umur 40 tahun dia akan punya anak lagi. So maknanya umur 40 tahun itu kita sudah punya cucu. Ya. Saya ingat ya. Saya ingat. Orang-orang kampung ini umur 40 sudah punya cucu. Ataupun sudah mengharapkan akan hadirnya cucu begitulah. Umur 40 tahun, maknanya anaknya sudah remaja. Sudah layaknya untuk berkawin dan punya istri gitu. Jadi wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, begitu juga engkau mengilhamkan kepada saya untuk berbakti pada mak ayah saya, tolong ilhamkan juga pada anak saya untuk berbakti kepada saya. Tapi syaratnya di situ kena kita buat. Bakti dulu pada mak ayah kita. Hari ini Anda stres dengan anak-anak mungkin. Tapi karena tak baca Quran, hanya larut dalam stres. Dan berkata, mencela, memaki, menyalahkan anak terus. Sementara kita tak pernah tahu siapa kita dalam pandangan mak ayah kita. Kadang mak ayah kita tak jujur pada kita. Dia akan cerita pada orang lain. Dan Anda sebagai orang yang paham diri Anda itu adalah berkekurangan. Terimalah apa kata orang lain tentang Anda ketika mak ayah Anda cerita pada orang tersebut. Bukan kita mengingkarinya. Mak ayah tak mungkin cerita pada kita secara jujur. Kamu menyakiti saya. Dia akan cerita pada yang lain. Atau kita mengutus orang lain yang kita percaya. Apa kata mak saya tentang saya?
Dan terima kalau seandainya mak kita cakap, dia suka membuat saya menangis. Dia kalau berkata suka membentak. Dia kalau berkata suka memarahi. Itu maknanya ibu tak rela. Dan itu akan berimplikasi kepada zuriat yang kita miliki. Dia pun akan berlaku yang sama kepada kita. Walau demikian, saya bagi tahu perempuan, kesolehan kita itu sebetulnya mempengaruhi, bukan mencipta. Bukan mencipta otomatis anak kita soleh. Hanya mempengaruhi anak-anak kita untuk turut soleh. Atau Allah akan membalasi amal soleh kita dengan kesyukuran. Yang membalasi amal kita, ya, melalui Allah Asy-Syakur itu, menjadikan anak kita berbakti kepada kita. Bukan perbuatan kita mencipta anak kita. Tidak, saya tak kata begitu. Sebab setiap anak punya pilihan. Ya. Apa kurangnya Nuh dalam berdakwah kepada anaknya? Tapi karena anaknya punya pilihan. Bukan salah dalam pendidikannya. Bukan salah dalam pendidikannya. Tetapi Allah nak tunjukkan kuasanya. Ya. Apa kurangnya Allah mendidik kita? Tapi masih ada orang kafir. Adakah Allah salah dalam mendidik kita? Tidak juga. Ya. Jadi semua kembali kepada ikhtiar anak itu. Tapi setidaknya kita juga menyumbang kebaikan-kebaikan yang boleh disaksikan oleh anak-anak kita. Wa aslih li fi dzurriyyati. Islahud dzurriyyah bimakna ilhamuhum ad-du'a ilal walidaini wal ihsan ilaihima. Yaitu dengan hadirnya seorang anak yang berdoa akan kita. Pernah kita dengar anak kita doa kepada kita? Maksudnya pernah tak dengar anak-anak kita mendoakan kita dan kita dengar? Kalau demikian bermakna Allah telah mensalehkan ketika itu anak-anak kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ula." Jadi anak yang saleh itu adalah anak yang mau mendoakan mak ayah dia. Maka wa aslih li fi dzurriyyati, jadikanlah soleh zuriatku, maknanya jadikan mereka itu mau berdoa untukku. Dan sebagai adab dalam berdoa, wahai puan-puan, tuan-tuan, ya, yang masih punya mak ayah ataupun sudah meninggal mak ayahnya, berdoalah kala dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan bersama. Artinya masukkanlah doa untuk mak ayah kita sebagaimana kita berdoa untuk diri kita, baru masukkan doa untuk anak-anak kita. Ya, jangan lepaskan peluang malam Lailatul Qadar misalnya untuk memohon kepada Allah agar mak ayah kita dikurniakan rahmat seperti mana yang Rasulullah SAW ajarkan, ya, kepada kita bagaimana berdoa, ya, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ghafirli, duhai Rabb ampunkan aku, wali walidayya dan juga untuk ibu ayahku, warhamhuma dan rahmati kedua-duanya, kama rabbayani saghira, seperti mana dia mendidik aku semasa kecilku. Rabbayani dalam bentuk mengandung, ya, melahirkan, menyusui sambil ada pendidikan ketika menyusui, itu kita ingat di situ. Dan doa Rasulullah SAW ini diambil daripada Al-Quran. Ya, yang pertama diambil daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, surah Ibrahim ayat yang ke-41, Rabbana ghafir lana, Rabbana ghafirli wali walidayya. Dan diambilkan dalam surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat yang ke-24, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Digabungkan menjadi rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Hari ini doa apa yang kita panjatkan? Doa anak kereta baru, ya. Doa anak rumah baru, doa anak jadi banyak jualan bisnis. Doa yang penting ketika umur 40 tahun adalah doa kepada mak ayah. Untuk mak ayah. Mengapa? Karena kebahagiaan masa depan kita ada pada anak-anak kita. Apa buktinya? Surah At-Tur menyebutkan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Kalau kita tak soleh, anak kita soleh karena kita soleh pada mak ayah kita misalnya. Ketika anak kita naik derajatnya di surga, kita akan diambil dan berkumpul di surga di sana. Itu bahagianya kita. Daripada kita bahagia dekat dunia secara jasad saja, material banyak, harta benda, tapi di akhirat sengsara. Masya Allah. Kemudian, ketika kita berdoa ini, mesti kita menggunakan tawassul amal soleh kita yang sudah kita berbuat.
Ya, ini diistilahkan oleh Ibnu Ashur sebagai tawassul dalam berdoa. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku berdoa ini sebelumnya aku sudah bertaubat kepadamu ya Allah. Aku sudah beriman, aku sudah tinggalkan kesyirikan. Ya, aku sudah tinggalkan dosa-dosaku dan aku melangkah kepada keislaman, mentaati perintahmu. Atas dasar keimananku dan keislamanku inilah aku berdoa ya Allah di umur 40 tahun ini kurniakan, ilhamkan kepadaku. Satu, kesyukuran ya ke atas nikmat yang engkau berikan padaku dan kepada mak ayahku. Kedua, kurniakan kepadaku, ya, ilhamkan kepadaku untuk beramal saleh yang engkau redai dan ilhamkan kepada anak-anakku agar dia berbakti kepadaku dengan berdoa kepadaku. Puan-puan, tuan-tuan, adakah kita pernah tahu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita masuk kubur dalam keadaan bersendirian, siapa yang bersama kita ketika itu? Doa anak kita. Ketika malaikat akan menyiksa kita, dia menghentikan siksaan itu disebabkan karena malaikat mendengarkan anak kita berdoa. Inilah aset kita. Dan aset kita ini kembali kepada sejauh mana kita punya perlakuan pada mak ayah kita. Baik, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sebagai renungan hari ini yang saya hadirkan ialah apa yang sudah kita lakukan kepada mak ayah kita hari ini. Apa komen-komen yang kita dengarkan daripada mak ayah kita hari ini? Apa bentuk doa yang pernah kita dengar mak ayah kita berdoa di hadapan kita hari ini? Adakah seumur hidup kita belum pernah mendengar mak ayah kita mendoakan kita? Doa seorang mak ayah lebih cepat dimabulkan dan tidak ditolak berbandingkan doa kita. Jadi kalau untuk mendapatkan kemakbulan doa itu, mari kita berbuat baik. Dan kebaikan kepada mak ayah ini digelar dalam Al-Quran dengan birrul walidain, yaitu baik merata-rata, baik yang tidak berpada-pada, baik yang baik gila, di mana setiap keunikan mak ayah kita akan kita balas dengan senyum kita. Bolehkah kita macam itu? Kalau itu terasa berat, memang berat memiliki anak yang soleh, zuriat yang soleh. Seperti beratnya kita nak soleh kepada mak ayah kita, seperti itulah beratnya anak kita nak soleh kepada kita. Yang kedua renungannya, buat para istri sekarang. Wahai para istri, apa bisikan-bisikan yang Anda masukkan di telinga suami Anda terkait dengan mertua Anda? Adakah kita di depan suami kita mencela mak ayah mertua kita dengan mengatakan, papa, abang, mak engkau ini memang beginilah, hayang engkau begini. Itu akan memunculkan satu perasaan dalam jiwa seorang suami itu, hilang kepercayaan dia pada mak ayah dia. Sehingga di kalangan orang Arab itu, perempuan lebih dominan sebagai pemutus tali kekerabatan antara seorang suami itu dengan mak ayah dia. Sehingga suami lupa mak ayah dia. Sehingga suami susah nanti untuk mendapatkan zuriat yang soleh. Ketika suami kita jauhkan daripada mak ayah dia, sebetulnya kita sudah mencipta zuriat yang buruk untuk kita sendiri. Kita telah menciptakan anak-anak kita anak-anak yang buruk. Ketika seorang istri berkata kepada suaminya, bang, mak engkau beginilah. Itu secara tak langsung menggoyahkan hati suami tak percaya pada mak ayah dia sendiri. Sehingga dia akan menghindar. Atau mungkin akan muncul kebencian suami itu kepada kita. Kalau dia suka dan cinta pada mak ayah dia. Itu kalau masih cinta mak ayah dia. Kalau tak cinta, lagi putus. Lalu apa yang berlaku di hadapan kita nanti? Zuriat kita, anak-anak kita tidak akan baik pada kita. Demikian juga, wahai para suami. Jangan atas dasar suami mengendalikan rumah tangga. Istri diminta taat sahaja pada suami tanpa diizinkan menjalin kebaktian atau keihsanan pada mak ayah dia. Ketika engkau wahai suami memutuskan istri engkau daripada mak ayah dia, itu Anda telah menciptakan zuriat yang buruk untuk diri Anda sendiri. Karena apa? Karena kebaktian itu tidak memihak kepada wanita yang sudah berstatus istri ataupun wanita yang belum berstatus sebagai istri. Kedua-duanya kena berbakti kepada mak ayah dia. Apa bisikan engkau wahai lelaki kepada hati istrimu? Saya bencilah mak engkau. Saya bencilah ayah engkau. Sehingga si istri mengiyakan. Iya memang mak saya itu begitu. Iya memang ayah saya itu begitu.
itu sudah kita menggosip mak ayah kita sendiri, dan kemungkinan zuriat kita tidak akan disolehkan oleh Allah. Jadi masing-masing kita itu saling membina kepercayaan. Kita sanjung mak ayah kita sanjung mak ayah mertua kita di hadapan suami kita, sehingga suami kita semakin baik pada mak ayah dia. Dan sebagai suami, sanjunglah mak ayah istri itu di hadapan istri, sehingga istri itu semakin ingin berbakti. Kebaktian suami istri tadi pada ayah emak masing-masing akan berakibat kepada islahud dzurriyyah. Coba kita tengok masa lalu kita, atau apa yang kita alami hari-hari pada suami kita, pada istri kita. Mari kita bertaubat. Kita tinggalkan perbuatan itu. Ya, kita tinggalkan perbuatan itu. Mari kita berkumpul sama-sama di surga dengan mak ayah kita, dengan anak-anak kita, dengan suami kita. Ya, suami akan panggil mak ayah dia sendiri yang dia baktiin itu, bersama anak dia yang dia bakti juga kepada kita. Si istri akan panggil juga mak ayah dia sendiri bersamaan dengan anak kandung yang dia bakti kepada kita itu. Akhirnya berkumpul antar besan, berkumpul antar anak. Subhanallah. Tidakkah kita mau berkata-kata yang terbaik daripada kata-kata mencela, belah-belah mak kita, belah ayah kita, belah mertua kita. Kita tutup aib mereka seperti Allah menutup aib kita. Kita tingkatkan keyakinan pada hati suami kita. Kita tingkatkan keyakinan pada hati istri kita, agar kedua-duanya saling merapat dengan mak ayah kita, saling merapat dengan mak ayah mereka, dan saling merapat dengan zuriat mereka, sehingga menjadi zuriat saleh, usrah saleh, saleha, masuk surga sama-sama satu keluarga. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.